Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para generasi-generasi bangsa yang hebat. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan materi kita yang berkenaan tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Minggu lalu sudah pernah Bapak sampaikan ini beberapa tentang hukum. Tujuan mempelajari ini ada sistem hukum nasional atau kita bahas adalah tentang hakikat hukum itu, kemudian tata hukum nasional, dilanjutkan dengan hakikat hukum itu seperti apa. Hukum itu adalah ini sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian unsur-unsur hukum ada banyak nih ya. Kemarin sudah kita ini adalah aturan tentang tingkah laku manusia, tentang berisi perintah dan larangan, dibuat oleh pihak lembaga yang berwenang, sifat mengatur, maksa dan mengikat, sanksi tegas dan nyata. Kemudian ini tujuan hukum juga kita sudah pelajari minggu lalu, menciptakan suasana damai dan tertib, melindungi kepentingan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan mencegah perilaku sewenang-wenang. Kemudian minggu sekarang kita akan lebih menjelaskan mengenai tentang penggolongan hukum. Ini kita bisa lihat dari layar anak-anak sekalian. Ini di sini bisa kita lihat ada beberapa penggolongan hukum yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan hukum di sebuah negara ya. Di sebuah negara kita harus memahami tentang penggolongan hukum ini. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah berdasarkan sumbernya. Nanti setelah ini akan Bapak sampaikan juga di isinya seperti apa. Kemudian berdasarkan isinya, kemudian berdasarkan bentuknya, selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya, selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya. Hukum juga ada masa berlakunya, nanti kita jelaskan ini juga. Dan ada berdasarkan tempat berlakunya. Hukum yang dibuat di tempat tertentu nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. Kekuatan hukum itu hanya untuk seperti apa? Apakah untuk pribadi-pribadi nanti akan kita bahas juga. Kemudian berdasarkan wujudnya, selanjutnya ya, berdasarkan wujudnya. Yang terakhir adalah berdasarkan luas berlakunya. Sebagian karenanya hukum itu dikhususkan untuk seperti ketentuan tertentu ya, ada sebagian untuk umum, ada juga lain. Oke, kita akan bahas di penggolongan hukum yang pertama dulu. Ya, ini tentang berdasarkan sumbernya. Oke, kita bisa lihat di layar ini. Oke, selanjutnya berdasarkan sumbernya. Hukum ini adalah penggolongan sumber hukum. Kita harus melihat daripada pertama adalah undang-undang. Undang-undang sumbernya ya, sumber yang akan dijadikan dalam hukumnya. Ini pertama adalah undang-undang. Jadi undang-undang itu sebagai acuan utama ya, yang dalam pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang. Dan kegiatan-kegiatan kebijakan harus berdasarkan undang-undang yang telah dibuat. Kemudian ada traktat ya. Traktat ini adalah sebuah perjanjian. Ini berdasarkan sumbernya ya. Kalau kita bahas ini berdasarkan sumbernya tadi, yang pertama adalah tentang undang-undang dasar, undang-undang, kemudian traktat. Traktat ini apa? Traktat ini adalah sebuah perjanjian yang dibuat dalam sebuah negara. Ini di bawah masih biasanya seperti ini ya, seperti adanya suatu perjanjian secara internasional, tapi masih dalam suatu ruang lingkup negara. Contohnya, untuk mudahnya kita ini seperti PT Freeport. PT Freeport ini adalah suatu perusahaan milik asing. Di sini adalah dibuat namanya suatu perjanjian antara negara Indonesia dengan asing ya. Tapi di sini adalah suatu perjanjian bukan internasional, tapi diatur di dalam sebuah negara itu, yang bekerja sama dengan negara lain dalam perusahaan seperti PT Freeport ini. Ini adalah suatu perjanjian yang dibuat di bawah perjanjian internasional ya, di dalam sebuah negara. Contohnya kita seperti investor asing yang membuat perusahaan di Indonesia, tapi itu milik negara lain, tapi dengan ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang disepakati ataupun yang disetujui di dalam sebuah negara itu. Kemudian jurisprudensi ini apa? Jurisprudensi ini adalah
sering kita lihat dalam hukum ya. Kalau jurisprudensi ini adalah suatu keputusan ataupun kebijakan dalam menyelesaikan suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh hakim dalam mengatasi suatu perkara hukum yang bisa dalam menyelesaikan masalah ya, tapi tidak diandakan dalam undang-undang, tidak ada undang-undangnya, tapi karena bisa menyelesaikan masalah dari pernyataan atau kebijakan yang diambil oleh hakim, maka ini dijadikan pedoman ataupun dijadikan sebagai aturan, tapi tidak di bawah undang-undang, dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi. Ini sebagai referensi ya, atau dalam menyelesaikan masalah yang dibuat oleh hakim. Itu dikatakan jurisprudensi adalah suatu kebijakan, keputusan yang diambil oleh hakim tapi tidak ada di dalam undang-undang, dan itu bisa keputusan ini adalah bisa menyelesaikan suatu perkara yang pernah dilewati dalam persidangan ya. Kemudian kebiasaan adalah sumbernya adalah ketika hukum itu sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat dan menjadi suatu budaya dan harus diterapkan, yang sering diterapkan di dalam kehidupan berbangsa masyarakat, dalam kehidupan bernegara ya. Ini sering kita lakukan. Kemudian doktrin ini adalah, kalau kita bahas tentang doktrin, adalah suatu bentuk seseorang itu ikut terhadap apa yang telah menjadi kebijakannya. Kalau misalkan kita doktrin hukum, di mana adalah suatu keputusan, kebijakan, arahan, arti yang dibuat oleh para ahli hukum supaya orang itu tunduk terhadap apa yang disampaikan oleh pembuat pengertian tentang hukum itu. Ini bagaimana mendoktrin orang. Ini adalah bagaimana untuk mengajak orang lain sesuai dengan apa yang telah dibuatnya atau dibicarakannya. Ini adalah dalam hukum ya. Kalau bicara kita tentang doktrin hukum ya seperti itu ya, dimana suatu definisi ataupun suatu kebijakan dalam hukum yang dibuat oleh para ahli, di mana orang-orang harus ikut dengan apa yang telah disampaikannya. Ini adalah suatu bentuk doktrin yang dalam hukum ya, kalau kita pelajari tentang ini. Kemudian akan masuk kepada kemudian tadi kita berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan isinya. Oke, di sini kita bahas ada dua. Yang pertama adalah tentang hukum privat. Hukum privat ini seperti apa? Dan kemudian ada hukum publik. Hukum privat sama hukum publik itu berbeda. Kalau hukum privat bisa dilihat di layar, adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan antar warga negara. Contohnya sini seperti mengurus tentang harta waris, tentang keluarga, tentang pernikahan. Hukum yang mengatur tentang kepentingan antar warga seperti ahli waris. Ini juga negara juga mengatur tentang ini. Berdasarkan isinya ya. Ini adalah hukum privat, ini adalah mengatur tentang kepentingan antar warga negara tentunya ya, seperti yang contohnya tadi bisa kita lihat seperti penyelesaian dalam hukum keluarga, hukum wanita, dan hukum waris. Itu merupakan hukum privat ya. Ini hubungan antara anak suatu warga negara ataupun suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, misalnya dalam mengurusi tentang harta waris seperti saya sampaikan tadi. Kemudian hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik ataupun kepentingan umum. Hukum publik ini contohnya seperti ini adalah hukum yang mengatur tentang pemerintahan suatu negara dengan warga negaranya, yakni yang dipakai untuk seluruh masyarakat ataupun rakyat di dalam sebuah negara itu, tentang bagaimana hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan warga negaranya. Privat ini tadi hanya untuk tertentu saja ya, untuk hukum-hukum yang mengatur tentang seperti yang tadi. Bukan kalau hukum privat ini biasanya kalau dalam hukum waris berarti yang menikmati ada hukum yang berkenaan tentang hukum waris yang berkenaan saja, sedangkan hukum publik itu adalah hukum yang dibuat secara umum untuk hukum publik itu, tapi bagaimana hubungan dengan warga negara. Kemudian berdasarkan
selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya. Tadi kita bahas tentang berdasarkan sumbernya, ada 5 kita bahas ya. Kemudian berdasarkan isinya itu terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Kemudian berdasarkan bentuknya juga ada 2, ya ini secara tertulis, hukum secara tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis ini adalah peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Contohnya adalah hukum tertulis ini hukum yang telah dibuat ya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Ini adalah bentuk-bentuk yang telah ditulis ya atau ditetapkan secara kebersama. Sedangkan hukum tidak tertulis ini apa? Kalau hukum tidak tertulis hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Di sini adalah seperti ada suatu bentuk penyampaian yang dilakukan oleh MPR ataupun yang disampaikan oleh presiden, tapi diyakini oleh warga negara. Seperti itu ya. Adalah suatu bentuk kebijakan ataupun keputusan yang pernah disampaikan oleh MPR, DPR ataupun presiden dan yang lainnya, dan itu diyakini hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Sering terjadi ya seperti apa kebijakan ini tentang ini, dan masyarakat pun yakin dengan apa yang disampaikan tentang itu, karena juga sering menjadi kebiasaan dan menyelesaikan suatu masalah hukum yang tidak dituliskan langsung tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan dan diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian apa? Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya juga kita akan membahas di sini, juga bisa dilihat di layar ada 2, yaitu hukum material, hukum yang mengatur tentang hubungan anggota masyarakat ya. Ini tentang bagaimana hubungan setiap warga negara dalam lingkungan masyarakat. Kemudian hukum formal. Formalnya adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Ini hukum material ini mengatur tentang warga anggota masyarakat. Kemudian hukum formal adalah hukum yang mengatur, melaksanakan, dan mempertahankan hukum material. Secara hukum yang dibuat secara sah dan untuk melindungi mempertahankan hukum-hukum material. Ini sangat berkaitan erat ya. Kemudian kita masuk kepada penggolongan tadi. Penggolongan berikutnya adalah berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya ini ada disebut dengan ius constitutum. Ini constitutum ini adalah hukum yang sedang berlaku saat ini. Hukum berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya ada namanya suatu kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh presiden, dibuat oleh bupati, dan itu hanya berlaku ketika masa ia menjabat. Ketika masa janji politiknya itu dia akan membuat satu peraturan ataupun kebijakan mengenai suatu hukum yang harus diterapkan dalam pemerintahannya. Ini mungkin waktu berlakunya sampai ketika dia menjabat. Nanti kemudian ada bupati yang baru, maka dia akan membuat peraturan yang lain. Maka berlakunya hukum ini adalah hukum sampai waktu tertentu. Seperti itu hukum yang sedang berlaku suatu tempat dan waktu tertentu. Waktunya seperti itu. Ketika mungkin ini tidak diubah, hukum ius constitutum ini adalah hukum yang sedang berlaku saat ini dan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalkan seperti tadi kebijakan atau keputusan oleh wali kota, bupati, di mana membuat peraturan berdasarkan apa yang telah dibuatnya dalam masa jabatannya, dan itu berlaku ketika masa ia menjabat. Kemudian setelah berhenti dan dilanjutkan bupati yang baru, dan dia tidak diterapkan lagi peraturan yang sini kebijakan, maka ini dikatakan dengan hukum ius constitutum. Kemudian ada kebalikannya. Ini untuk aturan tertentu. Kemudian ius constituendum ini adalah hukum yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Ini hukum yang sekarang seperti ini, dan akan datang akan menerapkan hukum-hukum
yang akan dibuat dan dirancang untuk di mana nanti kedepannya akan dilaksanakan. Contohnya seperti undang-undang tentang pemerintahan daerah, untuk kedepannya akan ada namanya undang-undang terbaru seperti itu. Ini berbeda dengan tadi. Kalau ius constitutum ini adalah bagaimana hukum itu berlaku hanya pada waktu tertentu atau masa jabatan tertentu, kemudian setelah adanya jabatan baru mengubah, maka ini disebut dengan hukum constitutum ya. Berbeda dengan hukum ius constituendum, ini adalah hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang, belum terjadi tapi akan diterapkan nanti untuk masa keberlanjutannya. Kemudian setelah itu apa? Berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum, kita belajar adalah hukum nasional. Hukum nasional kita sudah tahu ya. Hukum nasional ini adalah hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Contohnya adalah hukum yang dibuat dalam sebuah negara, seperti hukum Undang-Undang Dasar 1945 itu kan hanya berlaku untuk sebuah negara di Indonesia saja ya, tidak berlaku untuk negara lain. Ini berbeda dengan hukum-hukum internasional. Kemudian hukum internasional. Kalau hukum internasional kita bahas adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara. Ini adalah hukum-hukum tentang hubungan internasional ya, hubungan antara negara-negara. Contohnya kalau hukum yang dibuat oleh PBB, hukum dibuat oleh negara-negara tertentu, atau hukum di mana ada perjanjian, hukum-hukum yang dibuat dalam dari beberapa negara ya, hukum-hukum internasional, di mana hukum-hukum itu berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu, misalkan dalam wilayah ASEAN, negara ASEAN, hukum internasional, jadi diterapkan sebagai hukum-hukum yang berlaku di negara-negara ASEAN seperti itu. Kalau hukum di dunia seperti kelautan ataupun hukum-hukum yang lainnya tentang hukum internasional, maka ini berlaku untuk sebuah negara. Jadi di sini bagaimana sebuah negara itu harus mempunyai perjanjian dan bekerja sama dengan negara lain dan menjadi suatu kesepakatan bersama dalam perjanjian internasional apabila terjadi hubungan internasional antara sebuah negara dengan negara lain. Di sini kita bagaimana harus mempunyai di sini mempunyai sebuah aturan-aturan tertentu tentang sebuah negara. Itu tidak disamakan dengan hukum nasional, karena itu hanya kepentingan untuk negara, ini hanya digunakan hanya untuk hukum internasional, bukan hanya dibuat di dalam sebuah negara, tapi hukum ini adalah untuk di mana sebuah negara itu harus tunduk, harus mengikuti hukum-hukum internasional jika ingin bekerja sama dengan negara lain. Contohnya tentang di bidang ekonomi, perdagangan ataupun lain-lain. Seperti batas wilayah itu kan dibuat hukum perjanjian internasional, seperti kita pernah pelajari batas wilayah seperti kontingen. Juga kita pernah batas laut teritorial pernah kita bahas, itu adalah, dan zona ekonomi eksklusif juga batas wilayah yang merupakan hukum-hukum perjanjian-perjanjian secara internasional yang telah diakui di setiap negara. Jadi bukan negara itu ketika membuat perjanjian internasional, jadi mereka harus ikut dengan tunduk dengan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh dalam sidang hukum internasional itu sendiri. Berbeda dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional ini hanya berlaku untuk di dalam sebuah negara atau di dalam wilayah di negara itu saja, maka hukumnya itu dikatakan sebagai hukum nasional dalam sebuah negara. Kalau hanya di dalam manfaatnya atau kegunaannya digunakan dalam sebuah negara, maka itu dikatakan hukum nasional. Kalau misalkan hanya hukum adat, itu hanya berlaku untuk adat itu sendiri. Hukum adat yang misalkan dalam sebuah wilayah atau daerah tempat tertentu, maka hukum adat itu hanya berlaku untuk daerah-daerah itu saja. Memang dalam sebuah negara kita juga diatur dalam mengatur tentang adat. Dan bagaimana negara juga tidak menyisihkan atau memisahkan rakyat dengan hukum-hukum adat. Jadi berlaku hukum adat juga adalah tidak bertentangan dengan hukum-hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum-hukum nasional. Oke, baik, sampai di sini akan materi kita sampai di sini dulu. Nanti akan pengulasan hukum akan kita lanjutkan untuk minggu-minggu berikutnya. Kalau ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.